Didampingi orang tuanya, mahasiswi Universitas Riau ini melapor ke Polresta Pekanbaru Riau. Mahasiswi salah satu fakultas di Universitas Riau diduga menjadi korban pelecehan seksual. Perkenalkan, saya Nabila Aditya Sumayadi dengan NIM 1251 dan 0224. Tentang kesehatan kasus pelanggaran hak asasi yang berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi saat proses bimbingan skripsi. Kasus ini terjadi pada 27 Oktober 2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada itu, para mahasiswi dalam studi umum internasional dosen membimbingnya untuk melakukan tugas skripsi. Dosen tersebut adalah Safi Haon yang saat itu juga menjabat sebagai Dekan Visip Universitas Riau. Menurut pengakuan korban, ketika proses bimbingan berlangsung di ruang yang tertutup, dosen tersebut diduga melakukan pelecehan seksual berupa tindakan fisik tanpa persetujuan korban. Korban merasa ketakutan, menangis, dan segera meninggalkan ruang setelah kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga dan teman-temannya pada awal November 2021. Lalu korban mengunggah video pengakuan di media sosial. Video tersebut menjadi viral dan memicu perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Banyak pihak, mulai dari mahasiswa, organisasi perempuan, hingga lembaga perlindungan hak asasi manusia, mendesak agar kasus ini diproses secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa sanksi-sanksi, mengumpulkan dana barang bukti, dan akhirnya menetapkan Safi Harto sebagai tersangka. Universitas Riau juga membentuk tim pemeriksaan serta mengevaluasi sistem bimbingan skripsi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kasus ini berlanjut hingga ke pengadilan setelah melalui proses persidangan terdakwa dinyatakan bersalah. Upaya hukum berupa banding dan kasasi diajukan. Namun, pada 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, putusan pidana terhadap pelaku berkekuatan hukum tetap atau ikrah. Selain itu, Universitas Riau melakukan evaluasi kebijakan akademik, memperketat mekanisme bimbingan skripsi, serta melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ada beberapa dampak terhadap korban. Korban mengalami trauma psikologis, rasa takut, stres, dan terganggu saat proses penyusunan skripsi. Korban juga harus menghadapi tekanan selama proses hukum dan menjadi sorotan publik. Namun, keberaniannya melapor menjadi inspirasi bagi korban kekerasan seksual yang lainnya untuk berani mencari keadilan. Dampak terhadap pelaku, yaitu pelaku harus menjalani proses hukum hingga dinyatakan bersalah oleh pengadilan selain menerima sanksi pidana. Pelaku kehilangan jabatan, mengalami kerusakan reputasi, dan kehilangan kepercayaan masyarakat sebagai seorang akademisi. Nah, kesimpulan kasus ini menunjukkan bahwa kampus harus menjadi tempat yang aman di seluruh aktivitas akademik. Setiap mahasiswa berhak mempercayai. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan dari kekerasan seksual, serta penegakan hukum yang adil di lingkungan perguruan tinggi harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.